Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Yang terhormat Ibu Niwayan Eka Widiastini SPD MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Pancasila serta seluruh teman-teman kelas 2B yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan esai yang telah saya buat dengan judul Menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara dalam dinamika kehidupan berbangsa di era modern. Kita semua tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun perlu diketahui juga, di sisi lain juga berpotensi menimbulkan yang namanya konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi ibarat Pancasila, ibarat keberagaman itu adalah sesuatu ibarat pedang bermata dua. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Namun dalam kenyataan saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami Pancasila hanya sebagai suatu konsep dan belum mampu sepenuhnya untuk memahami, menerapkan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memahami hal tersebut lebih lanjut, kita perlu melihat bagaimana Pancasila berperan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Hadirin perlu diketahui bahwa secara sederhana Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan para ahli juga berpendapat dan menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya suatu simbol saja, tetapi merupakan dasar dari hukum yang ada di Indonesia sekaligus suatu pedoman dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara, serta sebagai suatu alat pemersatu dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya Pancasila, kehidupan masyarakat dapat berjalan secara tertib, adil, dan juga harmonis. Nah, tidak hanya sebatas suatu konsep, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila dapat dimulai dari hal-hal yang bersifat sederhana. Misalnya, di lingkungan sekolah, misalnya melalui sikap disiplin, menghormati guru, menghormati teman sebaya, serta bekerja sama dengan teman dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari Pancasila seperti bullying dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di dalam kehidupan masyarakat, nilai Pancasila dapat terlihat dari sikap toleransi antar umat beragama, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, perbedaan suku, agama, ras, baik itu perbedaan jabatan atau golongan. Namun dalam penerapannya Pancasila juga menghadapi berbagai tantangan di era modern saat ini, seperti pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, terutama di era sekarang itu media sosial. Itu dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda sehingga menyebabkan hal yang namanya munculnya sikap individualisme dan menurunnya sikap kepedulian terhadap sesama atau kepedulian sosial. Nah, oleh karena itu penerapan nilai-nilai Pancasila memerlukan kesadaran dan usaha yang berkelanjutan. Baik hadirin, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu menurut saya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai suatu dasar negara, tetapi Pancasila harus benar-benar dihidupkan dalam setiap tindakan dan perilaku kita sehari-hari.
Karena pada akhirnya keberhasilan penerapan Pancasila tidak hanya sebatas atau bergantung pada suatu aturan semata, tetapi pada kesadaran setiap individu di masyarakat, baik itu dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dengan demikian, nilai-nilai Pancasila diharapkan tetap relevan dan mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan esai yang telah saya buat. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di masa pertama adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, karena sejatinya kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan mengaturkan Paring Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.